Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rasio likuiditas yang nanti isi materinya adalah pemahaman atas definisi, tujuan, manfaat, jenis-jenis rasio, dan hasil pengukuran rasio likuiditas. Yang pertama, perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 yang beranggota. Yang pertama adalah Ahmad Mustafi Nahyar dengan NIM 124 031 93 058. Yang kedua Ayu Kustita NIM 124 031 93 077. Yang ketiga adalah Hanisaul Umamah NIM 124 031 93 045. Pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasif atau utang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat berkembang. Tujuan rasio likuiditas yang pertama adalah digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang atau kewajiban yang segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur dan membandingkan dengan jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang ketiga adalah mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Yang terakhir atau yang keempat, melihat kelemahan perusahaan dari masing-masing komponen aktiva lancar dan utang lancar. Manfaat rasio likuiditas. Yang pertama adalah sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang kedua adalah menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan melihat rasio likuiditas yang ada saat ini. Jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut ada 5. Rasio lancar atau current ratio, rasio sangat lancar atau quick ratio, rasio kas atau cash ratio, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio yang dapat digunakan sebagai berikut. Current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Contoh, komponen laporan keuangan 2005 dan 2006. Total aktiva lancar atau current asset pada 2005 yaitu ada 1.640 dan pada 2006 ada 1.340. Total utang lancar atau current liabilities pada tahun 2005 dan 2006 ada 750. Untuk tahun 2005, current ratio atau CR sama dengan 1.640 rupiah dibagi dengan 750 rupiah sama dengan 2,18 kali atau dibulatkan 2,2 kali. Artinya jumlah aktiva lancar sebanyak 2,2 kali utang lancar atau setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2,2 rupiah harta lancar atau 2,2 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk tahun 2006, current ratio atau CR sama dengan 1.340 rupiah dibagi 750 rupiah sama dengan 1,8 kali atau dibulatkan 1,8 kali.
Artinya, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar atau setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,8 harta lancar atau 1,8 banding 1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau quick ratio atau rasio sangat lancar atau acid test ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Rumus untuk mencari rasio cepat atau quick ratio dapat digunakan sebagai berikut. Quick ratio atau acid test ratio sama dengan current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities, atau quick ratio acid test ratio sama dengan kas ditambah bank, kas plus bank plus efek plus piutang dibagi current liabilities. Contoh komponen laporan keuangan 2005 dan 2006. Total aktiva lancar atau current asset pada 2005 ada 1.640 dan 2006 ada 1.340. Total utang lancar atau current liabilities pada 2005 dan 2006 ada 750. Sediaan atau inventory pada 2005 ada 250 dan 2006 ada 310. Untuk tahun 2005, quick ratio sama dengan Rp1.640 dikurangi Rp250 dibagi Rp750 sama dengan 2,52 kali. Untuk tahun 2006, quick ratio sama dengan Rp1.340 dikurangi Rp310 dibagi Rp750 sama dengan 2,2 kali. Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi utang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Demikian pula sebaliknya, jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayaran utang lancar, padahal menjual sediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus untuk mencari rasio kas atau cash ratio dapat digunakan sebagai berikut. Cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liabilities, atau cash ratio sama dengan kas plus bank dibagi current liabilities. Contoh komponen laporan keuangan 2005 dan 2006. Total aktiva lancar atau current asset pada 2005 ada 1.640 dan 2006 ada 1.340. Total utang lancar atau inventory pada 2005 dan 2006 ada 750. Kas pada 2005 ada 250 dan 2006 ada 260. Giro atau bank pada 2005 ada 350 dan 2006 ada 300. Untuk tahun 2005, cash ratio sama dengan Rp250 plus Rp350 dibagi Rp750 sama dengan 0,8 atau 80%. Untuk tahun 2006, cash ratio sama dengan Rp260 ditambah Rp300 dibagi Rp750 sama dengan
0,746 atau 75%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Namun kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau tidak atau belum digunakan secara optimal. Sebaliknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri, kondisi kurang baik ditinjau dari rasio kas karena rasio perputaran kas. Menurut James O. Gill, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut. A. Apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti ketidakmampuan perusahaan dalam membayar tagihannya. B. Sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Contoh, komponen laporan keuangan pada tahun 2005 dan 2006. Penjualan bersihnya pada tahun 2005 adalah 5.950 dan pada tahun 2006 adalah 5.550. Kemudian total aktiva lancar pada tahun 2005 yaitu 1.640 dan pada tahun 2006 1.340. Total uang lancar pada tahun 2005 750 dan pada tahun 2006 750. Penghitungan untuk rasio perputaran kas pada tahun 2005 yaitu rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersihnya sebesar 5.950 dibagi dengan modal kerja bersih yang diperoleh dari total aktiva lancar dikurangi dengan total uang lancar yaitu 1.640 dikurangi 750. Hasilnya adalah 6,68 kali jika dibulatkan menjadi 7 kali. Kemudian untuk tahun 2006 rasio perputaran kasnya yaitu 5.550 dibagi dengan 1.340 dikurangi 750. Hasilnya adalah 9,4 kali atau jika dibulatkan menjadi 10 kali. Jika rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Namun, kondisi tahun 2006 dikatakan baik karena kondisinya sama dengan rata-rata industri. Inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rumus untuk mencari inventory to net working capital dapat digunakan sebagai berikut. Inventory to NWC sama dengan inventory dibagi dengan current assets dikurangi dengan current liabilities. Contoh, komponen laporan keuangan pada tahun 2005 dan 2006. Total aktiva lancar pada tahun 2005 yaitu 1.640. Kemudian, pada tahun 2006 yaitu 1.340. Total utang lancar pada tahun 2005 adalah 750, sedangkan pada tahun 2006 750. Kemudian sediaan pada tahun 2005 ada 250 dan pada tahun 2006 ada 310. Untuk menghitung inventory to NWC pada tahun 2005 yaitu inventory atau sediaan 250 dibagi dengan current assets dikurangi dengan current liabilities yaitu 1.640 dikurangi dengan 750 hasilnya adalah 0,105 jika dibulatkan menjadi 11%. Kemudian untuk tahun 2006
Inventory to NWC-nya yaitu 310 dibagi dengan 1340 dikurangi dengan 750 hasilnya adalah 0,148. Jika dibulatkan yaitu 15%. Jika rata-rata industri untuk inventory to net working capital adalah 12%, keadaan perusahaan pada tahun 2005 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri. Hanya saja masih perlu ditingkatkan. Untuk tahun 2006 kondisinya baik karena berada di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan melakukan peningkatan inventory to net working capital dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut. Nomor 1 untuk jenis rasio current ratio pada tahun 2005 yaitu 2,2 kali dan pada tahun 2006 1,8 kali, sedangkan standar industrinya yaitu 2 kali. Nomor 2 quick ratio pada tahun 2005 yaitu 2,5 kali dan pada tahun 2006 yaitu 2,2 kali dan standar industrinya yaitu 1,5 kali. Nomor 3 cash ratio pada tahun 2005 yaitu 80% dan pada tahun 2006 yaitu 75%, sedangkan standar industrinya yaitu 50%. Yang keempat yaitu cash turnover pada tahun 2005 yaitu 7%, pada tahun 2006 yaitu 10%, standar industrinya yaitu 10%. Yang kelima yaitu inventory to net working capital pada tahun 2005 yaitu 11%, kemudian pada tahun 2006 yaitu 15% dan standar industrinya yaitu 12%. Rasio lancar atau current ratio terjadi penurunan sebanyak 2,2 kali. Hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Namun, sebaliknya pada tahun 2006 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan. Jika semula pada tahun 2005 cash ratio Jika pada tahun 2005 rasio cepatnya 2,5 kali, pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk kedua tahun tersebut walaupun terjadi penurunan. Rasio kas atau cash ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 80% pada tahun 2006 turun menjadi 75%. Jika rata-rata industri rasio kas 50%, perusahaan berada dalam memuaskan karena masih di atas rata-rata industri. Rasio perputaran kas atau cash turnover dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami kenaikan. Jika rata-rata industri rasio perputaran kas 10%, kondisi perusahaan tahun 2005 tidak memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara itu, rasio tahun 2006 memuaskan karena sama dengan rata-rata industri. Hasil pengukuran inventory to net working capital dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan. Jika standar rata-rata industri inventory to net working capital 12%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2005 dinilai kurang baik meski tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sementara itu, rasio untuk tahun 2006 baik karena di atas rata-rata industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.